Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Apa kalian sedang ada, Ibu? Iya, Bu, ini ada ada konseling kan ini. Udah, Ibu, sekarang masuk. Ibu. Bentar ya, Bu. Di sini saya akan memanggilkan Bu Dianya dulu. Baik, Bu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, di sini saya mau menanyakan Ibu cara teknik menyusui yang benar. Soalnya saya sering kurang nyaman dengan cara saya menyusui, Ibu. Saya takut juga nanti anaknya tersedak, Ibu. Ibu, soalnya ini anak pertama, Ibu. Oh, baik ya Pak ya, biar saya ajari bagaimana teknik cara menyusui yang benar. Terlebih dahulu saya mencuci tangan dulu ya Pak, Bu. Baik, Pak. Pak, Bu, di sini saya ada 4 teknik dalam teknik menyusui. Yang pertama itu teknik menyusui dengan benar, dengan duduk. Yang kedua yaitu dengan memegang bola. Yang ketiga yaitu dengan berbaring. Dan yang keempat yaitu dengan menggendong. Yang di sini yang saya berikan yang pertama yaitu teknik menyusui yang benar dengan duduk. Baik, yang terlebih dahulu di sini saya ada memberikan kursi, kaki ibu berada di atas kursi ini, Bu. Dengan cara itu, dan kemudian kita meletakkan bantal di atas paha ibu. Bisa berpindah kursi dulu. Nah, kemudian bayinya Bu diletakkan di atas bantal dan digendong. Bisa seperti ini. Kemudian Bu, apakah posisi seperti ini sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baik Ibu, kemudian setelah posisi Ibu sudah nyaman, yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan mengeluarkan sedikit ASI dari putih dan mengolesi ASI di daerah areola Ibu. Kemudian setelah itu kita mengatur posisi bayi yang sudah digendong, yang dimana posisi kepala berada di lengan, dan kemudian ibu akan membantu untuk merangsang di daerah mulut ataupun ke daerah pipi agar bayi bisa merangsang daerah putih dan ASI ibu bisa keluar dan bayi bisa menyusui dengan benar. Kemudian jika bayinya sudah mulai terangsang, kemudian ibu membantu, sini ibu caranya saya ajari, membantu untuk mengangkat payudara ke arah mulut dan memasukkan seluruh areolanya, dan jangan sampai hidungnya tertutup ataupun mengganggu jalan napas pada bayi, dan seluruh areola ini masuk ke dalam mulut si bayi tersebut. Kemudian ibu, jika ibunya sudah merasa lelah di sebelah kiri, ibu bisa berpindah posisi ke sebelah kanan, yang dimana waktu menyusuinya Bu, ibu bisa berikan sekitar 10-15 menit per 2 jam. Kemudian ibu bisa pindah posisi ibu. Pelan-pelan ibu. Kemudian kita lakukan dengan cara yang sama juga, dengan pertama mengeluarkan sedikit ASI dan mengolesinya di daerah areola dan mendekatkan ke arah dan merangsang ke dekat si mulut bayi tersebut. Kemudian jika sudah selesai, ibu bisa menarik secara pelan-pelan. Kemudian jika bayinya sudah selesai dalam menyusui, ibu jangan langsung menarik karena bisa mengakibatkan lecet ataupun luka pada payudara, yang dimana yaitu dengan ibu menekan seperti ini Bu, dan menjauhkan payudara dari mulut bayi agar tidak terjadi lecet. Baik Ibu, Ibu bisa melakukan teknik cara mengeluarkan putingnya dari mulut bayi? Bisa, Ibu. Baik, bagus ya Ibu ya.
Baik, kemudian jika ibu sudah selesai melakukan, jika ibu sudah selesai dalam memberikan menyusui, ibu bisa mengeluarkan sedikit ASI kembali dan mengolesinya di daerah areola. Ini kita lakukan pada saat memulai proses menyusui ataupun jika sudah selesai. Baik ibu, apakah ibu ada pertanyaan? Ya ibu, tujuan mengeluarkan air sedikit lalu dioleskan di sekitar payudara itu apa ibu tujuannya? Tujuannya ibu agar daerah areola dan daerah puting ibu itu lembab dan tidak terjadi lecet pada saat menyusui. Dan itu sangat berpengaruh juga pada ibu dan juga si bayi. Ibu, apakah ada yang kurang jelas, Bu? Tidak ibu, sudah jelas. Baik ibu, terima kasih. Saya sebutkan ibu. Kemudian ibu, kita akan masuk ke titik yang kedua, yaitu dengan cara seperti memegang bola. Selamat sore Ibu. Di sini kita akan melakukan yaitu teknik menyusui dengan seperti memegang bola Ibu. Ya. Jadi satu bantal ada di sisi kanan ataupun kiri Ibu ya. Ibu nyamannya mau di mana dulu? Siap. Ya, jadi bantalnya di sini ya Bu ya. Kemudian untuk teknik ini Bu, yaitu dimana belakang leher segini Bu, siap Bu. Jadi dia menyangga belakang leher dari kepala. Jadi ini namanya memegang bola Bu ya. Kemudian untuk langkah pertama menyusui seperti biasa tadi Bu ya, yaitu kita mengambil sedikit ASI untuk kita usap ke seluruh areola di putingnya Bu agar lembab dan tidak terjadi lecet. Ya Bu, ini juga bisa dipakai dengan metode baik kembar. Oke, kemudian kita rangsang dulu Bu ya ke arah pipi dan ke dekat mulut. Ketika dia sudah membuka mulut, selanjutnya kita masukkan putingnya dan mulut dimasukkan ke seluruh bagian areola ya Bu ya. Biar Ibu memegang, oke. Dan masukkan seluruh mulut ke dalam sampai menutupi areola dan jangan menutupi hidungnya Bu ya. Hidungnya Bu ya. Oke. Nah ini teknik ini dilakukan Bu ya sekitar 10 sampai 15 menit per buatnya. Ada yang ingin Bu tanyakan? Tidak ada ibu. Nah, selanjutnya Bu, kita kalau udah selesai menyusui, kita tekan dulu Bu putingnya ya sama areolanya, kemudian agar ada udara masuk ke dalam mulut, lalu kita tarik Bu. Karena kalau kita paksa langsung, kita paksa keluar dari mulutnya, nanti takutnya terjadi lecet pada mulut bayi, langit-langitnya dan juga ininya puting ibu jadi sakit. Sudah paham kan Bu? Ada yang ditanyakan lagi? Ibu, di sini saya akan mengajari di mana bagian teknik yang ketiga, di mana teknik ketiga ini dengan posisi berbaring, ibu bisa berbaring. Seperti ini Bu. Ibu bisa berbaring. Tidak bisa menghadap ke sana bisa. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan teknik menyusui menggendong. Terlebih dahulu Ibu berdiri dulu. Di mana posisi menggendong ini tangan Ibu berada di bagian bokong atau paha bayi. Ibu memilih posisi jari yang mana Ibu?
dan kepalanya berada di bagian siku ibu. Kemudian bayi dihadapkan ke bagian tubuh ibu atau payudara. Kemudian setelah itu kita melakukan pengeluaran ASI terlebih dahulu, yaitu untuk menjaga kelembapan pada puting susu. Kemudian setelah ASI keluar, kita mengolesinya di bagian puting susu dan bagian areola. Begitupun dengan bagian sebelah kanan payudara ibu. Kemudian setelah itu kita melakukan rangsangan pada bayi, yaitu dilakukan dengan merangsang dari bagian pipi sampai ke mulut bayi. Jika bayi sudah membuka mulutnya, kita melakukan atau memasukkan secara perlahan bagian puting sampai areola sampai semuanya masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian ini dilakukan secara bergantian ibu, ini dilakukan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Setelah bayinya selesai menyusui, kita juga dapat mengeluarkan puting susu secara perlahan agar tidak terjadi luka, yaitu dengan cara menekan bagian payudara dan mengeluarkan puting susu secara perlahan. Kemudian kita melakukan proses di mana yang pertama tadi itu mengeluarkan sedikit ASI untuk menjaga kelembapan puting susu. Setelah puting susu keluar, kita mengolesinya di bagian puting susu dan areola. Kemudian setelah selesai proses menyusui, kita melakukan menyendalakan bayi. Ini dengan cara posisi bayi berada di bagian sebelah kanan atau kiri bahu ibu. Posisi tangan ibu menahan, satu tangan menahan bokong bayi dan satu tangan mengelus-elus bagian punggung bayi. Jangan ditepuk ibu, mengelus senyaman ibu saja. Kemudian proses yang kedua itu kita melakukan menyendawakan bayi dengan proses telungkup. Ibu duduk aja bu. Dibantu dengan sandaran bantal ya bu. Bayinya ditelungkupkan ibu. Sini mana? Ibu memegang bayi. Telungkupkan ibu. Wajah bayi jangan sampai terkena di bantal ibu karena akan mengganggu proses pernapasan bayi. Kemudian tangan ibu sebelah kiri memegang bagian dada bayi dan sebelah kanan ibu menepuk punggung bayi secara halus. Bayi ibu setelah siap prosesnya, ibu dapat membalikkan bayinya atau membalikannya. Kemudian ibu proses untuk memberikan ASI eksklusif ini selama 1 kali dalam 2 jam. Jadi dalam 24 jam itu ada 12 kali proses untuk memberikan ASI pada bayi. Jadi ibu, sekian saja dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pemberian authentis ibu. Sini bu, kembali ke meja. Baik Pak, Bu, kita kan sudah selesai dalam praktek memberikan teknik cara menyusui bayi. Jadi saya menjelaskan tentang pemberian cara bayi dari cara Bapak bisa membantu dengan tadi ataupun ibu bisa melakukan cara bergantian mana yang ibu bisa lakukan dengan posisi yang senyaman mungkin. Dan juga ibu harus tetap menjaga daerah puting ibu jangan sampai ada lecet, dan ibu juga harus tetap menjaga kebersihan daerah puting jangan sampai terpengaruh sama bayi tadi. Kemudian yang paling penting yaitu kebutuhan nutrisi ibu juga harus terpenuhi ya Pak, agar ASI ibu dapat keluar dengan lancar dan gizi ibu harus terpenuhi. Isinya bu, ibu harus banyak makan sayuran, buah, dan juga ibu harus makan 5 hari, dan ibu harus banyak minum supaya
menyusui ini sangat memberikan koreksi yang sangat banyak yang harus lengkap. Dan nanti jika ibu ada keluhan ataupun ibu ada merasa kurang nyaman dalam menyusui, ibu bisa datang kembali konsultasi ke sini ya Kak, Bu. Baik, jika ada yang kurang jelas bisa ditanya kembali Pak, Bu. Ya, ada Bu, sudah jelas Bu. Baik, terima kasih Pak, Bu atas kunjungannya. Mudah-mudahan ASI Ibu tetap keluar dan bayinya tetap cepat besar dan Ibu dapat menyusuinya dengan baik. Baik, terima kasih ya Pak, Bu. Terima kasih Bu. Ayo.